Shalom. Masih pagi. Sekali lagi ya, Shalom. Puji Tuhan. Hari ini lebih banyak saya dapat kabar dari Pak Luke, katanya cukup banyak yang keluar dari karantina. Selamat datang bagi mereka yang keluar dari karantina ya. Dan kita bersyukur karena di dalam segala keringkihan, kerapuhan diri kita, Tuhan tidak pernah gagal memelihara kita. Amin. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan, berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Dan sebelumnya, mari saudaraku, sekali lagi kita datang menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami dengan segala kelemahan kami. Secara badani kami hadir tempat ini, tetapi secara jiwa, secara psikis kami belum tentu siap. Namun Tuhan, kami percaya lewat lagu-lagu yang tadi kami panjatkan, kami menyatakan bahwa kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin memuji, meninggikan Engkau. Hati kecil kami berseru, kami ingin mengatasi dosa-dosa kami dan mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, ketika kami akan mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami, berseru kepada kami, memberikan kami hati yang hancur dan jiwa yang patah, supaya kami boleh datang untuk dibangunkan, bukan datang untuk melawan Engkau. Kami boleh datang untuk dipulihkan oleh kasih-Mu yang besar dalam diri kami, kepada kami, yang telah Engkau tunjukkan lewat Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus mati bagi kami. Pimpin kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa di antara kami, di dalam diri masing-masing kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, kebenaran yang memerdekakan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka beberapa bagian firman Tuhan, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Roma pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Nanti kita lanjutkan dengan bagian yang lain. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan 24. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Apa artinya menindas kebenaran dan kelaliman? Paulus menjelaskan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Inilah kebenaran. Allah sudah menyatakannya. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak seorang pun bisa mengatakan, aku nggak tahu apa-apa. Tidak seorang pun bisa mengatakan, mana Allah? Tidak seorang pun bisa mengatakan, Allah itu cuma omong kosong. Karena semua sudah dinyatakan, tidak seorang pun bisa berdalih. Tetapi problemnya adalah, kata Paulus, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Bagaimana mereka menindas kebenaran kelaliman? Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Voltaire, seorang filsuf Prancis, mengatakan bahwa
Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah membalasnya, yaitu menciptakan Allah menurut rupa dan gambar manusia. Apa akibatnya? Karena itu, ayat 24, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saudaraku, di bagian ini jelas sekali Allah mengatakan melalui Rasul Paulus bahwa segala kemuliaan Allah sudah dinyatakan lewat ciptaannya, lewat karyanya, lewat perbuatannya, dan bahkan di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu sudah tampak bahkan di dalam ciptaan sebelum Kristus hadir pun, saudaraku. Langit menceritakan kemuliaan Allah, kata pemazmur di Mazmur 19. Tetapi apa yang dilakukan manusia? Manusia tahu Allah itu ada. Manusia tidak mau mengenal, memiliki hubungan pribadi dengannya. Manusia tahu Allah mengatur segala sesuatu. Manusia tidak mau diatur oleh Allah. Manusia tahu Allah adalah yang terbaik. Allah yang memelihara dan berbuat baik kepada setiap kita. Tetapi apa yang dilakukan manusia? Manusia tidak mau mengakuinya. Manusia ingin melawan Allah, memberontak terhadap Allah. Itulah yang dilakukan manusia untuk menindas kebenaran dengan kelaliman, dengan kejahatan. Pikiran mereka yang seolah tampak berhikmat itu sesungguhnya adalah kebodohan. Mereka menggantikan Allah dengan segala sesuatu yang fana. Aku tahu Allah ada dalam ruangan ini, tetapi aku tetap tidak mau menyembah Dia, memberi Dia yang terbaik. Aku tahu Dia suka kalau aku menyanyikan puji-pujian dengan hati yang diangkat kepada Tuhan. Toh setiap minggu aku tidak menyanyi seperti itu. Aku tahu Allah berhak atas segenap hidupku, karena Dia adalah Allah yang merancang aku begitu indah. Tetapi kalau aku tidak mau mengikuti Dia, aku ingin jalanku sendiri yang sesungguhnya membawa kita justru kepada kenelangsaan. Saudara, ketika manusia tidak memuliakan Allah sebagai Allah, Allah menyerahkan mereka kepada segala macam dosa, keinginan hati mereka untuk melawan kebaikan. Ketika mereka menolak kebaikan, yang mereka dapatkan apa? Ketidakbaikan. Ketika mereka menolak kesucian, apa yang mereka dapatkan? Kenajisan. Ketika mereka menolak kebajikan, apa yang mereka dapatkan? Kejahatan. Kita tahu kepada siapa kita harus hidup. Kita tahu kepada siapa kita harus arahkan seluruh derap langkah kita. Tetapi kita tidak mau melakukannya. Kita menindas kebenaran dan kelaliman. Di sini Alkitab mengatakan bahwa kemuliaan Allah ini seharusnya menjadi orientasi hidup baru kita di dalam Kristus. Berbeda dengan orang dunia yang menolak Kristus. Berbeda dengan orang dunia yang tidak mau tahu tentang Kristus. Berbeda dari dunia yang mencemooh Kristus, menyalibkan Dia. Tetapi bagi kita, salib itu adalah kemuliaan. Salib itu memberikan kita sebuah pengharapan. Karena Allah yang besar, Allah yang adil, Allah yang agung, Allah yang suci, berkenan mengampuni saudara dan saya, menyelamatkan kita, menyediakan seluruh berkat rohani, baik di bumi maupun di surga. Harta yang bernilai kekal Allah berikan kepada setiap orang yang percaya. Ini adalah pengharapan yang tak lekang oleh waktu. Pengharapan yang tidak uzur oleh karena kondisi kesehatan kita. Ini adalah pengharapan yang kekal, yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Kepada siapa Allah memberikan semuanya itu? Kepada mereka yang mengakui Allah yang mulia. Saudaraku, Roma pasal 11 ayat 36. Setelah Paulus memberikan presentasi yang begitu panjang mulai dari Roma pasal 1 sampai dengan pasal 11 tentang kemuliaan Allah
Yang sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah terus-menerus melimpahkan kasih-Nya yang mulia, rencananya yang mulia, penebusan yang mulia, pengorbanan yang mulia. Paulus sampai pada kesimpulan, saya bacakan mulai dari ayat 33, Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Perhatikan ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Reasonable service. Hidup yang memuliakan Allah. Nah, saudaraku, Roma pasal 11 ayat 36 ini mengatakan bahwa mengapa kita harus memuliakan Dia? Karena segala sesuatu adalah dari Dia. Hidup kita dari Dia. Kemampuan-kemampuan kita dari Dia. Otak kita dari Dia. Kemampuan kita untuk merasa berasal dari Dia. Kemampuan kita untuk berlogika berasal dari Dia. Dan bahkan oleh Dia. Artinya apa? Hari demi hari Tuhan memberikan kesempatan. Itu adalah dari Allah, oleh Allah. Allah yang mempertemukan kita dengan si A, si B. Allah yang mengizinkan kita lahir di tengah keluarga seperti itu. Allah yang mengangkat kita menjadi anggota keluarga Allah yang baru. Itu semuanya adalah oleh Allah. Segala sesuatu yang baik datangnya dari atas. Yang sempurna, yang mulia, yang suci. Semuanya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Dan kepada Dialah segala sesuatu, artinya segala sesuatu Allah berikan kepada saudara dan saya. Bukan hanya the reason for being, bukan hanya our existence, keberadaan kita. Tetapi Allah juga bekerja dengan begitu rupa, menarik saudara dan saya, memikat kita. Memberikan kepada kita berkat-berkat yang banyak sekali. Pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Puji Tuhan. Tuhan memikat saudara dan saya untuk datang melihat Dia, memuji Dia, memuliakan Dia, jatuh cinta lagi kepadanya. Segala sesuatu diarahkan untuk Allah, kepada Allah. Nah, karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu, karena Dia bekerja dalam segala sesuatu, karena Dia mengarahkan dan memerintahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka Dialah yang layak untuk dimuliakan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, di dalam Alkitab ini ada sedikit, ya, ada beberapa kata yang paling sering disalah mengerti. Salah satunya adalah kata ini. Kemuliaan, mulia, memuliakan, dimuliakan. Kita nggak ngerti. Sering kali kita salah paham. Sehingga kita sering kali tadi menyanyi lagu rohani ya. Mulia bagi Allah. Tapi kita nggak tahu apa sih artinya mulia bagi Allah. Apa sih mulia itu? Apa sih kemuliaan? Apa artinya memuliakan Dia? Nah, saudaraku, tidak mengerti bagian ini berdampak kepada perilaku yang keliru. Yang tidak sesuai dengan makna yang seharusnya. Sebuah pabrik membutuhkan seorang pegawai yang menangani bagian supplies. Sudah tahu supplies ya? Persediaan barang, material-material untuk masuk dalam proses produksi itu. Setelah menanti-nanti, akhirnya datang juga seorang yang parubaya umur 40 tahun, 50 tahun ya, 50 tahun ya. Saudara datang untuk melamar, apakah masih ada lowongan untuk bagian supplies? Oh ada. Apakah kamu orangnya? Saya mau melamar, kalau saya diterima saya mau kerja.
Setelah dilakukan wawancara dan seterusnya, boleh, kamu boleh kerja. Kapan mulainya? Besok. Saudara. Apakah ada ruangan khusus untuk bagian supplies? Ada. Di sana, di seberang kantor ini. Oke. Besok dia mulai masuk, saudara. Nah, 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, wah banyak komplain dari bagian produksi, bagian supplies ini tidak mengerjakan apa-apa. Manajer mulai protes, ya, manajer mulai resah, ya. Akhirnya dia pikirkan, wah hari ini saya harus menjumpai dia, pegawai yang baru beberapa minggu ini. Dan dia mulai menyeberangi kantornya, masuk ke gedung bagian supplies itu, dan mencari-cari kok gedungnya sunyi senyap. Apakah bapak itu datang? Datang pak, motornya ada. Tapi dia lihat tidak ada, masuk, dia masuk ya. Kok nggak ada orang? Tiba-tiba bapak ini keluar dari balik meja. Supplies katanya. Salah mengerti kata-kata itu akan mempengaruhi pola hidup seseorang. Saudaraku, apa artinya mulia? Apa artinya kemuliaan? Saudaraku, kita mengenal dalam bahasa Indonesia kata mulia ini kita kenakan kepada orang-orang tertentu. Misalnya, sidang Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa itu orang sembarangan memanggil para hakim konstitusi itu, ya, hakim mahkamah itu dengan mengatakan, Bapak, menurut Bapak, tidak bisa, saudaraku. Saudara langsung diusir dari persidangan itu. Mereka harus memanggilnya dengan apa? Yang mulia. Apa artinya yang mulia? Karena mereka itu dimuliakan. Karena mereka mempunyai bobot. Mereka mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka mempunyai posisi. Mereka mempunyai kepintaran. Mereka dianggap yang paling bijaksana dalam ruangan itu. Maka mereka disebut yang mulia. Beberapa jenis logam kita sebut logam mulia. Mengapa disebut mulia? Karena logam ini berbeda dari yang lain, dia mempunyai bobot lebih berat jenisnya lebih berat daripada yang lain. Dia mempunyai kualitas yang berbeda dari yang lain. Dia lebih murni, maka dia disebut mulia. Ada karatnya. Saudara tidak akan mencari ini besi ini berapa karat. Tidak ada, saudara. Tetapi kalau emas ada karatnya. Berapa level kemuliaannya, artinya kemurniannya, bobotnya, bedanya. Cahayanya itu berbeda. Demikian pula saudaraku ketika kita mengatakan Allah itu adalah Allah yang mulia. Bahasa Perjanjian Lama menggunakan kata kabot. Orang Jawa mengenalnya abot. Abot, orang Jawa ya, kalau orang Sunda agak lain ya artinya ya. Artinya bobot, berat saudaraku. Sesuatu yang berat, sesuatu yang berbobot. Dia mempunyai sesuatu yang membuat dia itu harus layak diperhitungkan. Kabot, saudara. Tempat itu adalah tempat di mana Allah memberikan kabotnya. Allah itu kabot, saudara. Di sana ada perapian yang menyala-nyala, ada sesuatu yang berbeda di sana, berbeda dari yang lain. Dia menyala-nyala, ada Shekinah glory di sana. Ada kemuliaan semarak yang dinyala-nyalakan. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Baru menggunakan kata doksa. Doksa ini bisa artinya opinion, tetapi bisa juga artinya praise, pujian. Jadi sesuatu yang doksa itu adalah mempunyai sesuatu di dalam dirinya sehingga orang berpikir tentang dia, orang mengambil keputusan tentang dia begitu berbobotnya sehingga dia layak mendapatkan pikiran, perasaan, dan seluruh persembahan diri. Dia layak mendapatkan puji-pujian, dia mempunyai kualitas yang berbeda. Sehingga saudaraku ketika Allah itu dikatakan Allah adalah Allah yang mulia, itu artinya adalah perfection dalam dirinya. Kemuliaan adalah atribut yang tidak bisa dilepaskan dari atribut-atribut yang lain. Saya percaya, saya sama dengan Calvert dalam hal ini, bahwa seluruh atribut Allah itu saling mempengaruhi dan saling melengkapi satu dengan yang lain, saudaraku. Sehingga dalam kata mulia ini berarti ada kesempurnaan, kesucian, ada bobot di sana. Sehingga tidak jarang dikatakan kasihnya yang mulia. Artinya apa? Kasihnya yang melampaui segala sesuatu. Kesuciannya yang mulia, kesuciannya yang berbeda dari kesucian yang lain. Kebesarannya yang mulia, artinya dia besar, betul-betul melampaui segala sesuatu yang lain. Itulah artinya tentang mulia. Mulia kemuliaan.
Jadi kalau Allah itu adalah Allah yang mulia, saudara dan saya ditantang untuk berespons terhadap kemuliaan itu. Tidak ada seorang pun yang berhadapan, berinteraksi dengan yang mulia dan tidak merespons. Tidak ada. Responsnya bisa macam-macam. Bisa tidak memuliakan atau memuliakan. Cuma ada dua macam respons. Jadi misalnya, kalau saya memberikan kepada Anda hari ini, bayangkan, karena ini tidak mungkin terjadi. Bayangkan saja, it's okay ya. Saya memberikan Anda emas 1 kilo. Emas 24 karat, murni, batangan, 1 kilogram. 1 kilogram. Ya, bayangkan, karena tidak mungkin terjadi ya. Saudara pulang ya, nanti jangan lupa ya, pulang masing-masing dapat emas batangan 1 kilo. Lalu saudara berkata, emas 1 kilo. Buang sampah aja. Gitu. Nanti saudara masuk di dormitory, di ruangan Anda, emas 1 kilo. Taruh aja di pinggir kamar mandi. Apakah Anda melakukan itu? Tidak. Anda mempunyai insting. Mempunyai dorongan tarikan untuk memperlakukan dia sebagai sesuatu yang mulia. Kenapa? Karena saudara tahu betapa mulianya dia, ya kan? Saudara tahu ini harganya mahal. 1 kilo ini membuat saya mungkin gak perlu kuliah lagi, jangan-jangan ya. Ini mahal, gak boleh hilang, harus disimpan, harus diperlakukan. Nah itu adalah bentuk respons. Nah ketika Anda merespons dengan benar, itu artinya saudara memuliakan benda tersebut. Bukan berarti Anda menambahkan kemuliaan kepada benda tersebut. Benda itu tidak lebih mulia, tidak kurang mulia ketika Anda merespons. Tetapi justru sebaliknya, bagaimana Anda merespons itu menentukan kadar kemuliaan Anda dan saya. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia, untuk bersekutu dengan Dia, untuk bisa mengenal Allah yang mulia, sehingga hidup kita memuliakan Dia. Pada saat kita memuliakan Dia, kita dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Memang untuk itu saudara dan saya diciptakan, yaitu memperlakukan Allah sebagai Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, seperti dikatakan dalam Roma pasal 1 tadi itu, manusia menindas kebenaran dan kelaliman. Mereka menindas fakta bahwa Allah adalah yang mulia. Yaitu dengan apa? Menggantikan yang paling mulia dengan yang kurang mulia. Menggantikan yang paling tinggi dengan yang lebih rendah daripada dirinya. Yaitu manusia-manusia yang lain maupun binatang-binatang yang lain. Di sana dikatakan manusia tidak memuliakan Allah. Ketika manusia tidak memuliakan Allah, manusia menjadi sangat-sangat tidak mulia. Karena Allah menyerahkan mereka kepada keinginan-keinginan mereka yang kotor. Keinginan-keinginan mereka yang justru menyerupai binatang yang berada di bawah mereka. Maaf, kalau saya seperti ini mungkin, kalau saya mengatakan ini, saya mungkin akan diprotes para pecinta binatang. Karena pecinta binatang tidak seganas manusia. Bukan pecintanya ya. Binatang-binatang itu tidak seganas manusia. Tidak ada, saudaraku, binatang karena membunuh binatang yang lain untuk dimakan, maka binatang itu diseret ke pengadilan dan dihukum. Tidak ada. Ketika singa itu memangsa rusa, singa itu tidak melakukan hal yang kriminal. Dia tidak melakukan sesuatu yang amoral karena dia adalah singa. Tetapi ketika manusia memangsa manusia yang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya, itu lebih rendah daripada binatang. Ketika manusia gagal memuliakan Allah, gagal memperlakukan Allah sebagai Allah, manusia justru semakin kehilangan kemuliaan yang tadinya Allah berikan kepadanya. Saudara tangkap di sini? Nah maka pertanyaannya sekarang adalah, kalau Allah itu adalah Allah yang mulia, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. How should I then live? Bagaimana seharusnya saya hidup? Itulah sebabnya Paulus melanjutkan dengan Roma 12 ayat 1. Karena itu, ini menunjukkan
implikasinya. Aplikasi dari kita mengakui Allah adalah Allah yang mulia. Respons kita kalau kita ingin memuliakan Dia, bagaimana caranya? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang layak dan berkenan kepada Allah, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Seperti apa? Seperti Roma pasal 1 itu loh. Yang menindas kebenaran dan kelaliman, mengetahui kesucian tetapi menolaknya, mengetahui kebenaran tetapi menindasnya, mengetahui hal yang baik tetapi lebih memilih kepada yang jahat. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudaraku, ada 3 hal. Tiga langkah hidup memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Sekali lagi, memuliakan Allah bukan menambahkan kemuliaan kepada Allah. Bukan memberikan Allah kualitas tambahan. Bukan. Tetapi memperlakukan, merespons kemuliaan Allah. Yang pertama, saudaraku, yaitu dengan mengasihi Dia. Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu. Lakukanlah segala sesuatu, tetapi karena engkau sedang merespons kasih Allah, yaitu dengan kasihmu kepada Allah. Demi kemurahan Allah, Paulus berusaha untuk menyimpulkan 11 pasal di depan di dalam satu frase. Kemurahan Allah. Saudara dan saya yang telah menolak Dia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah itu sejak Roma pasal 1. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3. Allah memberikan jalan pendamaian, yaitu Kristus, sehingga orang yang beriman kepadanya akan diselamatkan. Dan mulai sampai Roma pasal 4, Roma pasal 5 berbicara tentang pembenaran. Artinya apa? Kita tidak diselamatkan oleh karena kita mampu, tetapi kita diselamatkan oleh karena Kristus. Dan kita melalui iman yang adalah anugerah itu, akhirnya saudara dan saya bisa dipersatukan dengan Kristus, mengalahkan dosa. Roma pasal 6. Roma pasal 7 mengatakan kita masih berperang di dalam tubuh daging kita ini. Apa yang aku ingini yang baik, bukan itu yang aku lakukan. Tetapi Paulus melanjutkan Roma pasal 8, hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Berikan dirimu kepada Roh Kudus. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28 masih ingat? Roma pasal 9, bahkan orang Israel pun bukan diselamatkan karena pekerjaan mereka, tetapi karena Allah memilih mereka. Roma pasal 9 dan seterusnya dan seterusnya. Sampai Roma pasal 12. Setelah engkau melihat dan mengerti kemurahan Allah yang begitu rupa, supaya engkau bisa kembali kepada kemuliaan yang Allah sediakan bagimu ketika engkau diciptakan, maka demi kemurahan itu, lakukan sesuatu. Saudara, yang pertama, saya tegaskan lagi, yaitu merespons kasih Allah dengan kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 mengatakan bahwa bukan kita yang mengasihi Allah lebih dulu, tetapi Allah yang mengasihi kita lebih dulu sehingga kita bisa mengasihi Allah. Artinya apa? Hanya karena Allah sudah mengasihi kita, maka saudara dan saya dimungkinkan untuk merespons, mengasihi Dia balik. Tetapi mengasihi ini bukan asal mengasihi. Mengasihi ini harus berlandaskan kasih kita kepada Allah dan bersumber dari kasih Allah kepada kita. Saudaraku, segala sesuatu yang saudara lakukan di dunia ini, di luar kasihmu kepada Allah dan kasih Allah kepada kita, semuanya itu menjijikkan bagi Allah. Yesaya pasal yang pertama, ayat 11 sampai dengan ayat 15. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian.
Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Apa yang kita pikir baik, tetapi kalau saudara dan saya tidak melakukannya karena saudara mengasihi Dia yang telah mengasihimu, semuanya itu kejijikan, pura-pura, sandiwara. Seorang suami memberikan kesaksian di Twitternya. Dulu sebelum saya menikahi istri saya, hidup saya susah, pekerjaan pindah-pindah, demikian juga dengan tempat kos. Motor sering rusak, saya seringkali kehilangan, tidak punya kendaraan untuk pergi kemana-mana. Kadang-kadang harus pindah kerja di tengah-tengah perpindahan kerja itu dengan uang yang sangat terbatas, saya hanya bisa makan 1 kali sehari. Tetapi setelah saya menikah, sekarang saya punya 2 pabrik. Mobil saya ada 3. Anak saya 4. Lalu ditutup dengan kalimat, terima kasih mertua yang kaya raya. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara jadi mertuanya, apa yang saudara pikirkan? Menjijikkan bukan? Jijik nggak? Gila ini, nikahin anakku karena mau hartaku. Saudara, Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada orang-orang Israel di zaman Yesaya, kamu pikir kamu ingin tampak rohani, aku nggak melihat isi hatimu? Kamu pikir aku nggak tahu bahwa kamu melakukan itu karena terpaksa? Kamu pikir aku nggak tahu kamu melakukan itu sekadar untuk mendapatkan absensi supaya engkau tidak dikeluarkan dari sistem ini? Kamu pikir aku nggak tahu kamu sedang mencari penghargaan dari manusia? Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada orang Israel di Yesaya, tambah saja korban bakaranmu, aku muak, aku benci. Semakin banyak kamu berdoa, kamu jangan pikir aku akan mendengarkan doamu. Karena apa? Engkau tidak datang dengan kasih. Engkau tidak memuliakan aku yang sudah mengasihimu. Engkau tidak merespons balik kasihku kepadamu. Engkau pura-pura menjadi orang Kristen. Engkau masih menyukai dosamu. Saudara yang memuliakan Allah mulai dengan langkah pertama. Mengasihi Dia yang sudah mengasihi Anda. Yang kedua, saudara bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi saudara tidak bisa mengasihi tanpa memberi, bukan? Itulah sebabnya Paulus berkata, demi kemurahan Allah, responslah kasih Allah itu dengan apa? Kasih yang memberi. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Persembahkanlah. Artinya apa, saudaraku? Paulus menggunakan istilah persembahkanlah ini seperti yang dia biasa tahu di dalam perjanjian lama. Seperti seseorang yang mempersembahkan korban. Demikianlah engkau sekarang mempersembahkan dirimu kepada Tuhan. Pemberian. Pemberian itu artinya apa? Pemberian itu artinya penyerahan hak atas sesuatu. Menyerahkan hak yang kita miliki kepada orang lain. Itu namanya memberi. Ini aku beri kamu uang. Mestinya hak menggunakan uang itu ada pada saya. Sekarang aku berikan kepada kamu.
Ini hadiah. Mestinya saya bisa pakai sendiri, tapi saya membelinya khusus untuk kamu, memberikannya kepada kamu. Jadi memberi itu artinya apa? Melepas hak. Nah, di dalam kerangka ciptaan, saudara dan saya tidak punya hak milik. Karena Allah memiliki segala yang Dia ciptakan. Sang pembuat mempunyai milik atas segala sesuatu yang dibuatnya, bukan? Saudara dan saya tidak punya hak untuk memiliki diri kita. Kita nggak punya hak milik. Yang saudara dan saya punya adalah hak pakai. Ya, hak pakai. Karena apa? Tuhan bilang, pakailah sesuai dengan kehendakku. Nah, ketika Paulus mengatakan berikanlah, persembahkanlah tubuhmu, ini artinya Tuhan ingin saudara dan saya karena merespons kasih Allah, karena Dia adalah yang mulia, memang Dia adalah yang memiliki hidup kita, berarti kita memuliakan Dia, memperlakukan Dia sebagai sang pemilik utama, sang pemilik yang sesungguhnya, maka kita menyerahkan hak pakai kita. Ingat, ketika saudara memberikan diri kepada Tuhan, Anda tidak sedang memberikan hak milik kita karena kita tidak pernah memiliki diri kita. Saudara tidak menciptakan diri sendiri. Saudara tidak bisa keluar dari rahim ibu Anda dengan kemampuan diri sendiri. Aku mau keluar, keluar. Gak bisa, saudara. Itu bukan hak kita. Itu adalah hak milik Allah. Yang kita serahkan adalah hak pakai. Sehingga ketika orang Israel mempersembahkan korban, entah itu lembu, entah itu kambing, entah itu domba, entah itu burung tekukur, entah itu tepung, saudaraku, semuanya itu adalah milik Tuhan. Cuman sekarang sebagian dari ini kita persembahkan kepada Tuhan sebagai representasi kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Orang-orang Roma waktu itu, mereka mempersembahkan diri kepada ilah-ilah mereka yang ditunjukkan dengan cara mereka beribadah. Mereka mempersembahkan korban-korban kepada ilah-ilah mereka. Tetapi Paulus tahu orang-orang ini tidak mempunyai motivasi yang benar. Karena apa? Karena ilah mereka bukan ilah yang mulia, tetapi dianggap mulia untuk bisa diperalat oleh mereka. Aku memberi engkau korban supaya apa? Aku dapat lebih banyak. Itu orang-orang beragama kebanyakan, saudaraku. Kenapa beragama? Kalau aku tidak beragama, aku malah celaka. Jadi beragama untuk apa? Keselamatan. Berdoa supaya beragama supaya mendapatkan aman. Pak, kenapa? Saya ini sudah rajin melayani, rajin memberi persembahan, rajin memberi perpuluhan, masih juga kena COVID. Di balik cara berpikir seperti ini adalah aku sedang menyuap Tuhan. Dengan menyuap Tuhan, saudara tidak sedang memuliakan Dia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ini artinya kita menyerahkan kembali hak pakai kepada Tuhan. Bukan hak milik selalu milik Tuhan. Hak pakai yang tadinya kita sudah rampas dari Tuhan lewat ketidaktaatan kita, sekarang kita berikan itu kembali kepada Tuhan. Nah, Paulus katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berbeda dari dunia ini, cara engkau beribadah kepada Tuhan. Karena Allah adalah yang paling mulia di atas segala sesuatu. Dia adalah sumber kemuliaan. Dia yang mempunyai bobot. Dia adalah Allah yang layak menerima seluruh diri kita. Jadi bedakan dirimu ketika engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Orang-orang mempersembahkan sesuatu karena transaksi. Karena motif mendapatkan untung. Tetapi kamu mempersembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Seperti apa? Orang Israel kalau bawa lembu, persembahkan kepada imam, berkata kepada imam, Mam, ini lembu yang bagus banget, Mam. Tetapi saya serahkan kepada Tuhan. Nanti setelah seluruh acara itu selesai ya, Mam ya. Tolong, tenderloinnya kasih ke saya. Bagian tenderloin itu aja, Mam. Nggak usah bayar, Mam. Semuanya kasih. Bagian itu kasih ke saya. Ya kalau dikasih bonus, lulur dalam, ya, sirloinnya, boleh lah, Mam. Nggak ada
saudara, orang Israel tidak pernah berpikir begitu. Segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan di atas altar itu bukan hanya menjadi milik Tuhan, tetapi itu menjadi hak Tuhan untuk memakainya. Ketika Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu, artinya saudara dan saya satu-satunya respons untuk betul-betul mengakui Allah itu yang paling mulia di atas segala sesuatu adalah memberikan hak milik diri kita kepada Tuhan. Jangan beri Tuhan hanya hak untuk reparasi. Tuhan, aku sudah gagal sini, aku sudah gagal di situ. Sekarang tolong perbaiki. Ketika saudara mengambil keputusan ini dan itu, saudara nggak pernah tanya Tuhan, begitu rusak baru datang kepada Tuhan. Itu hak reparasi. Itu berarti bukan memuliakan Tuhan, saudara sedang mempermalukan Tuhan. Berapa banyak anak muda jatuh dalam seks bebas? Berapa banyak anak muda menikah dengan begitu cepat, salah pilih, hidup keluarganya kacau balau. Lalu datang kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau izinkan ini terjadi? Kalau Pak Tong akan bilang, rupamu. Waktu pilih engkau nggak tanya aku. Waktu rusak engkau datang menyalahkan aku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dunia tidak mencari orang-orang yang berjubah Kristen. Dunia mencari orang-orang, pemuda-pemudi seperti saudara dan saya, yang bersedia memberikan hak pakai kepada Tuhan. Tuhan, pimpin aku. Selesai studi ini mau kemana? Pimpin aku. Pasangan hidup yang bersama dia, aku akan memuliakan Tuhan dengan lebih heran lagi, itu yang mana? Pimpin aku dengan firman, pimpin aku lewat komunitasmu, pimpin aku, karena aku bukan milikku sendiri, aku tidak bisa pakai sebaik engkau memakainya. Surah yang 3 yang terakhir, kalau Allah itu adalah Allah yang paling mulia, apakah saudara akan memberi yang sisa-sisa? Paulus berkata, demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuhmu. Artinya presentasikan dirimu dari waktu ke waktu, berbeda dengan orang dunia yang hanya beribadah pada waktu-waktu tertentu. Tetapi engkau mempresentasikan dirimu itu terus-menerus seumur hidupmu, karena dialah yang layak menerima yang terbaik. Artinya apa, saudaraku? Yang ketiga ini adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku, dalam Lukas pasal 7 ayat 41 sampai 47, kejadian tentang Tuhan Yesus berada di rumah Simon, orang Farisi. Saya akan khotbahkan ini secara khusus di khotbah yang lain, tetapi pada intinya saya ingin berikan di sini bahwa Simon melayani Yesus, perempuan berdosa juga melayani Yesus. Tetapi perempuan yang berdosa ini diterima kasihnya oleh Kristus, sementara Simon ini ditegur oleh Kristus. Mengapa? Cuma satu. Tuhan Yesus memberikan satu kesimpulan itu, barang siapa dikasihi banyak, dia akan lebih banyak berbuat kasih. Barang siapa dikasihi banyak, dia akan mengasihi banyak. Kalau Allah dengan segala hal yang dia berikan kepada saudara dan saya, saudara tidak sampai pada kesimpulan bahwa dia layak mendapatkan yang terbaik, saudara keliru baca Alkitab. Atau itu Alkitab yang salah, jangan-jangan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup yang baru, hidup dengan nilai kekekalan, hidup yang bermartabat, hidup dengan dignitas, hidup yang berbeda dari dunia, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan kelimpahan, kata Kristus. Barang siapa diberi banyak, dia akan memberi banyak. Barang siapa dikasih banyak, dia akan mengasihi lebih banyak. Saudaraku, seorang anak umur kira-kira 5 tahun. Dia tahu
pada jam-jam tertentu setiap harinya itu papanya akan pulang dari kantor. Dia tahu, saudaraku. Nah, ketika jamnya tiba, kira-kira pukul 5 sore, dia sudah mandi, sudah harum ya. Dia menunggu papanya pulang. Dia langsung bersandar di salah satu kursi ya, karena badannya kurang tinggi ya. Dia naik kursi, dia semacam berlutut di kursi itu sambil kepalanya menghadap mengawasi jalan raya di depan rumahnya. Nah, kemudian yang ditunggu-tunggu itu datang. Wah, mobil papanya datang masuk. Kemudian dia mengintip, papanya bawa apa. Papanya turun dari mobil, membuka bagasi, dan mengeluarkan tas dan jasnya. Kemudian mengambil satu benda yang menarik perhatian si anak, yaitu setoples permen. Wah, matanya langsung berbinar. Dia langsung cepat-cepat menyeruak keluar dari pintu dan berkata, "Papa, you are the best dad in the world." Gak ada papaku yang terbaik di dunia, dirangkul. Saudaraku, anak ini elegan, gak langsung ke permennya. Saudaraku. Dia rangkul papanya dengan peluk, dengan erat dan mesra, sambil matanya terus lihat toples itu. Papa pasti capek ya. Sini Pak, aku bawain tasnya. Loh mana bisa kamu, ini berat loh. Pak, aku sudah gede, umur 5, bulan lalu aku baru ulang tahun. Oh, dia langsung ambil. So. Papa, aku ambilin jasnya. Dia masuk, lalu dia keluar lagi. Papa, ada yang mau dibawain lagi enggak? Enggak ada anakku. Digandeng papanya, ye, papa pulang. Sambil lihat toplesnya. So. Begitu papanya duduk. Papa, aku lepasin dia sepatunya. Aduh, anakku, kamu kesambet apa hari ini? Tidak usah, papa bisa lepas diri. Papa mau minum apa? Air putih, biasa, dingin, orange juice, kopi, teh. Loh, kamu mana bisa bikin kopi, bikin teh? Bisa Pak, sudah diajarin mama. Tidak usah air putih aja. Sambil anak itu membawa satu gelas air putih, menyerahkan koran hari ini, dia datang kepada papanya. Nah, papanya tahu ini waktunya untuk memberi. Anakku, papa beri kamu hadiah hari ini. Setoples permen kesukaanmu. Yeay! Dia langsung ambil, terima kasih papa, cium. Dia langsung lari, bawa ke kamar dia. Tetapi tidak cukup, saudara. Dari kamarnya itu dia lihat ada kedua kakaknya laki-laki itu sedang main di belakang, main bola basket. Dia langsung keluar dan dia sengaja membawa toples itu, saudaraku. Dia gerak-gerakkan koprok. Papa kasih aku permen, gak kasih kalian. Permen enak. Mungkin pakai suara SpongeBob mungkin lebih bagus ya. Tapi saya gak bisa niruin, saudaraku. Ini lebih enak ya, ini dari papa, buat aku, bukan buat kalian. Lalu kakaknya itu marah. Dek, bagi ke kakak, awas lu. Jangan ngancam, tak kasih tau papa lu. Aku kasih tau papa lu. Dek, ayo cepat, bagi, satu aja. Enggak mau. Akhirnya terjadi perdebatan sengit. Papanya dari dalam rumah itu mendengar, wah, ada sesuatu yang tidak beres, dia tahu. Papanya datang ke belakang, berlutut, merangkul anaknya yang kecil dengan setoples permennya itu, dan papanya berkata begini, anakku, boleh nggak papa minta satu? Lalu anaknya bilang, Pak, kalau sudah kasih, masa boleh sih ambil lagi? Oh, anak ini pinter ya. Tapi papanya tidak mau berubah. Papanya bilang lagi, Dek, boleh nggak? Papa minta satu. Waduh, dia pikir hukum moral nggak bisa ya. Harus pakai otoritas yang lebih tinggi. Pak, kata Oma, kalau kita sudah kasih sesuatu, kita minta balik, nanti mata kita bintitan. Papanya tidak bergeming. Dik, boleh nggak papa minta satu?
Dia tahu dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa lari ke tempat lain karena papanya merangkul dia. Dia kayak, oke Pak. Dia angkat, dia aduk-aduk. Kalau ukurannya berbeda, dia cari yang apa? Cari kecil ya. Kalau ukurannya sama, tapi rasanya yang berbeda, dia cari apa? Dia cari yang dia paling gak suka. Kalau rasanya sama, ukurannya sama, dia cari apa? Yang bungkusannya paling cacat. Saudara tadi mampu sekali menjawab loh ya, saya jangan-jangan pengalaman. Ngaku ya. Dia menemukan satu yang kecil, rasanya nggak enak, bungkusnya paling cacat. Dia ambil satu, Papa minta satu kan, Papa tidak bilang apa-apa yang lain kan. Dia ambil satu, bukan yang ini, yang ini. Nah, ini Pak, jangan minta lagi ya. Saudara mungkin kita ketawa, tapi saudara sadar, itu yang sebenarnya kita lakukan kepada Tuhan. Apakah ketika Anda melakukan itu, Anda memuliakan Dia? No. Anda tidak mengasihi Dia. Anda mungkin memberi, tetapi tidak memberi dengan kasih. Kalaupun memberi dengan kasih, Anda tidak memberi yang terbaik. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, orang-orang yang sudah menerima kasih Allah, hidupnya diubahkan oleh Allah, mulai dari akarnya. Cinta kasih kepada Tuhan mulai ditumbuhkan. Dan Tuhan ingin saudara dan saya merespons dari iman kepada iman, dari anugerah kepada anugerah. Sehingga suatu saat nanti, ketika orang-orang di sekitar Anda melihat Anda, mereka akan melihat kamu beda. Karena kamu tidak hidup untuk dirimu. Karena engkau memberi dirimu dipakai Tuhan. Itu sebabnya aku percaya kepada Tuhan. Saudara mau menjadi orang-orang yang memiliki nilai kekal dalam hidupnya. Saudara mau memiliki hidup baru yang sekarang dipersembahkan lagi kepada Allah. Saya tahu, saudaraku, pengenalan kita akan kemuliaan Allah itu terbatas. Dan mungkin malah masih butuh banyak waktu untuk bertumbuh. Tetapi maukah Anda, di dalam kondisi Anda sekarang, Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bukan hanya mengenal kasih-Mu, aku ingin mengasihi-Mu lebih lagi. Tuhan, aku mau memberi diriku, mungkin tidak bisa semua. Tetapi aku mau sedikit demi sedikit mau memberikannya kepadamu. Mimpiku aku serahkan kepadamu hari ini. Masa depanku kuberikan kepadamu. Jodohku kuberikan kepadamu. Tuntun aku. Studiku kuberikan kepadamu. Sampai nanti suatu hari hidup Anda menjadi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Maukah Anda? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami rindu bukan hanya memuliakan Engkau di bibir, tetapi juga memperlakukan Engkau sebagai yang mulia di dalam pikiran dan tingkah laku kami. Jikalau Engkau adalah pemilik hidup kami, maka Engkau juga memiliki hidup kami. Jikalau Engkau adalah Allah yang maha hikmat, tolonglah kami untuk mencari hikmat-Mu. Jikalau Engkau adalah Allah yang penuh kasih, biarlah kami hanya dipuaskan oleh kasih-Mu. Jika Engkau adalah kebenaran, tolong kami berlari-lari mencari dan menggali kebenaran itu. Jikalau Engkau adalah Allah juru selamat kami, biarlah kami menghidupi keselamatan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami yang hidup lebih menyerupai seperti dunia, yang sekalipun kami mengenal Allah, tetapi kami tidak memuliakan Engkau sebagai Allah. Sebaliknya, kami memberikan diri kami kepada dunia yang sebenarnya sedang memanfaatkan kami untuk agenda mereka.
dosa menguasai kami untuk menghancurkan kami. Tuhan, tolong kami untuk menyadari hal ini dan berlari kepadamu. Tuhan, pimpin kami untuk menjawab undangan kasih-Mu. Berada di dalam dekapan rengkuhan-Mu, Tuhan. Kami ingin memulai hari ini bersama dengan-Mu. Tolong kami dari hari ke hari, semakin hari semakin memuliakan-Mu. Memperlakukan Engkau sebagai yang mulia, sebagai Allah di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.